Nama pemiliknya di sini atas nama Bapak atau ada lagi? Sini Pak tahu. Jadi awal buka pertama sampai berjalan ini sehari 5 juta, tutup ya, maksudnya tercapai ya. Strategi apa yang Anda lakukan, yang Bapak lakukan untuk mengembangkan bisnis? Strateginya gini Pak, kenapa pilih tempatnya di sini? Itu yang pertama. Terus yang kedua, sempat survei sebelum Sempat survei di mana aja Pak? kita lebih ke surveinya ke daerah Rawabelong. Oh, daerah Rawabelong. Ya, dan sempat di daerah Mangga Besar, daerah Rendang juga ada. Daerah Rendang Jembatan 5 ya. Rendah. Nah, untuk terakhir saya ke sini. Karena dilihat dari strateginya untuk di perjalanan apa di lingkungannya bagus nih. Rame dari utama kan. Terus kalau di ini
SDM-nya ya Kak. Iya. Kalau sumber daya sih memang itu pertama kita mentrainingkan walaupun memang belum ada background ya untuk standar restoran seperti ini ya kan. Saya mau ambil mereka itu kan memang ada background, jadi saya mentrainingkan mereka. Gitu loh. Karena ya, karena kan bangun restoran ini juga perlu pegawai ya. Betul. Ya, apakah Anda merasa sumber daya internal saat ini sudah mencukupi untuk mendukung pertumbuhan usaha? Maksudnya sejauh ini udah ada kemajuan nggak? Mulai dari awal bangun bisnis, terus dari untungnya, apa ya, masa apa segala macam, mungkin dari reviewnya orang-orang itu positif atau Positif. positif semua ya? Kalau Mbak Dina mau lihat itu ada di Google itu kan. Google review ya? Iya. Saya juga sempat tuh buka Google review-nya tentang rumah semua. Jadi memang itu sih yang berpengaruh ya Iya. untuk bisnisnya makanan. Oke ya. Sempat mau ada pembukaan cabang baru nggak? Rencananya udah ada kita lihat tahun depan Setahun depan. bagus Rencananya di daerah mana? dari strategi ini strategi lagi. Dari digital marketingnya juga udah ada ya, maksudnya kan udah ada sosial media, Betul. udah ada akunnya ya. Iya. Instagram, Instagram, TikTok, sama sama kalau Google Map-nya juga sudah ada. Google, oh ya di Google Map-nya Google ada, review-nya, Google iya. review-nya ada. Ada mau kepikiran nggak buat kolaborasi? Oh, sampai sini ya. Dari awal sampai sekarang setiap Kalau kita nggak berinovasi, kita akan kalah. Masalahnya kan semakin banyak. Jadi makanya ada inovasi dan menu yang memang untuk kalangan menengah ke bawah tuh masuk semua gitu. Dengan harga juga nggak terlalu mahal kan. Seperti itu. Contohnya kita tuh promo di hari Senin dan Selasa juga ada. Jadi harga 48.000 udah ikut dengan fish bidori sama marga sama chicken teriyaki itu harga 48.000 terus dengan free ice tea setiap Senin dan Selasa. Senin dan Selasa. Dan berikutnya kita juga akan ada promo lagi tuh mac and cheese ya untuk ikut dengan minuman keju gitu. Jadi memang dikasih promo dulu. Betul. Dari banyak orang. Ya
Kalau dalam waktu 3 bulan itu kan dengan bapak yang target sehari 5 juta itu, tapi masih bisa kumpul Pak? Ya kadang kan namanya penjualan kita naik turun Naik itu turun, naik turun. nggak stabil, yang penting Stabil. kita selama 3 bulan itu kan kita pengenalan aja dulu, pengenalan ke customer biar mereka tahu oh konsep makanannya dia ada steak ini, oh juga steak, oh juga dia ada nasi juga, pengenalan dulu aja. Nah, itulah cara strategi kita untuk mempromosikan ada steak ini. Iya. Jadi biasa promosi. Mempengaruhi jumlah atau peran karyawan nggak pertumbuhan bisnisnya ini? Maksudnya kan mempengaruhi kalau misalkan karyawannya mungkin pelayanannya kurang bagus, oke lah, dari waitressnya mungkin asal naruhin makanan doang, terus dari cookingnya juga masaknya asal-asalan. Nah itu sempat mempengaruhi nggak? Ya ada juga Ada juga mempengaruhi ya. dari segi hasil Masih ada juga ya masih mungkin untuk kita untuk memperbaiki kembali juga pasti ada. juga pasti ada ya. Jadi apapun itu kan adanya Google review itu kan kita memberikan Feedback ya feedbacknya ke kita bisa terima. Mereview kita pelan-pelan kita perbaiki dengan cara dari Bapak sendiri memberikan pelatihan untuk karyawan ketika ada ekspansi usaha atau penambahan lini bisnis, ada semacam pemberian pelatihan nggak untuk karyawannya? iya, untuk pelatihan kita mentrainingkan untuk staff-staff yang ada. Jadi dari mulai knowledge, pengetahuan tentang makanan, menu, dan tentang cara pelayanan customer. Waitersnya ya. Kalau yang dari cookingnya juga bapaknya ya. Iya, mentrainingkan untuk cooking dan masaknya Terakhir ya Pak ya. Ini kan ada harapan dan saran. Harapannya apa sih Pak terkait bisnis makanan yang Bapak bangun ini buat untuk kedepannya? Apakah masih jalan terus kah dengan Bapak mau cari membuka cabang di tempat lain kah? Harapannya apa? untuk makanan dan minuman bisa diterima di masyarakat yang mana ya adapun banyak pun juga Inovasi menu makanan bisa diterima di masyarakat. apakah ada saran untuk pelaku UMKM lainnya? Karena kan UMKM makanan itu kan banyak ya Pak. Saran dari Bapak untuk para pelaku UMKM lain yang sedang membangun bisnis makanannya, yang sedang berusaha juga untuk ekspansi inovasi untuk makanannya, mungkin dari Bapak sendiri ada saran? Kalau dari usaha UMKM ini kita tetap harus optimis dan yakin untuk apa yang kita jual itu ke masyarakat lebih bisa diterima. Yang kedua ya kembali lagi ke mental. Dalam bisnis ini kan harus punya mental. Sinyal mental ya. Betul, mental dalam itu mental baja lah ya. Dalam artian yang tetap konsisten gitu loh. Iya, konsisten ya. Ya, betul itu. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak. Oke Pak, oke Kak. Terima kasih ya. Sebelumnya, terima kasih banyak teman-teman sudah bisa hadir di malam hari ini. Perkenalkan,
Saya Ega Butana Sukipli dan teman saya dengan Bapak Ivan Baktiar dan juga Bapak Fadil, lalu Ibu Tita Radiatan Maria dan juga Ibu Dina Oktavianisa. Kami akan mempresentasikan mengenai dari mata kuliah sebagai strata 2 untuk Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yaitu dalam mata kuliah Inovasi Bisnis dan Kewirausahaan. Kami sendiri melakukan pengidentifikasian dan menganalisis dan mengeksploitasi dari sumber daya internal terhadap studi kasus kami, yaitu ada Steakhouse nomor 44 yang terhadap Nusantara Fusion Steak. Nusantara Fusion Steak sendiri itu adalah proyek kami yang akan kami buat dengan benchmarking dari ada Steakhouse. Tentu kami juga mengucapkan terima kasih banyak terhadap dosen pengampu kami, yaitu Ibu Dr. Alfati Siki Manggabrani, SEMSI, dan juga itu adalah logo kami. Untuk dari logo dari proyek kami itu adalah Nusantara Fusion Steaks, dan juga terhadap dari logo dari Ada Steakhouse, yaitu dari ownernya sendiri itu adalah Bapak Adita Prasetya. Untuk selanjutnya, silakan dipresentasikan. Bisnis stick Indonesia menunjukkan potensi signifikan, didorong oleh peningkatan permintaan daging sapi, seiring pertumbuhan populasi dan pendapatan, meskipun produksi domestik masih defisit 30% dan bergantung pada impor. Pergeseran pola konsumsi masyarakat urban menuju makanan premium dan pengalaman kuliner unik didukung oleh daya beli kelas menengah yang substansial sekitar 66,35% populasi. Menjadikan steak sebagai pilihan kuliner favorit, fleksibilitas model bisnis, potensi keuntungan tinggi, dan dukungan ekosistem digital semakin memperkuat daya tarik sektor ini. Mendorong inovasi berkelanjutan untuk memenuhi selera pasar yang berkembang dan memanfaatkan peluang yang ada. Ada Steakhouse hadir sebagai bagian dari tren dan meningkatnya minat masyarakat urban terhadap kuliner berbasis daging berkualitas, khususnya steak ala barat, dengan harga yang terjangkau. Mengusung konsep casual dining yang nyaman dan modern, dengan pendekatan yang konsisten dan promosi yang efektif di media sosial, usaha ini memiliki potensi untuk menjadi salah satu pilihan favorit masyarakat urban Jakarta dan menikmati steak lezat dengan harga terjangkau. Untuk profil usaha di sini dengan ownernya, dengan Pak Aditya Prasetya, dengan background kuliner dan manajemen bisnis, dengan memiliki ide usaha, peminat steak di kalangan anak muda meningkat, belum banyak steakhouse lokal harga terjangkau, dan passion pemilik di dunia kuliner barat. Modal awalnya diperoleh dari tabungan pribadi 30 juta dan pinjaman koperasi 70 juta, totalnya di 100 juta. Dan lokasinya ini ada Steakhouse 44 di Jalan Keamanan Raya nomor 44 A Gajah Mada, Jakarta Barat. Selanjutnya yaitu tujuan observasi tujuan dari observasi ini, yaitu tujuan pertama adalah menganalisis efektivitas pemanfaatan sumber daya internal atau manusia, keuangan dan juga fisiknya dalam mendukung operasional dan pelayanan di Ada Steakhouse 44. Tujuan yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal restoran yang mempengaruhi kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan daya saing di industri kuliner, khususnya segmen casual steakhouse. Tujuan ketiga, mengevaluasi peran manajemen sumber daya manusia seperti keterampilan staf, sistem pelatihan, dan pelayanan pelanggan dalam membentuk citra dan loyalitas pelanggan. Tujuan keempat, menilai kontribusi tata kelola keuangan internal seperti pengendalian biaya, penetapan harga, dan efisiensi operasional terhadap keberlangsungan bisnis jangka panjang. Tujuan yang kelima, merumuskan strategi penguatan sumber daya internal yang dapat diimplementasikan Ada Steakhouse untuk meningkatkan kinerja bisnis dan mempertahankan keunggulan kompetitif di tengah persaingan restoran sejenis. Selanjutnya, untuk teori-teori yang kita ambil ini, yaitu yang pertama teori Frio. Teori Frio adalah kerangka kerja analisis strategis yang dikembangkan oleh B. Bernay di tahun 1991 sebagai pengembangan dari pendekatan resource-based view. Teori ini digunakan untuk menilai apakah suatu sumber daya internal dari perusahaan dapat menjadi dasar keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Menurut Bernay, sumber daya atau kapabilitas suatu organisasi dapat menciptakan keunggulan kompetitif jika memenuhi 4 kriteria utama, yaitu value atau nilai, rarity atau kelangkaan,
imitability atau sulit ditiru, dan organization atau organisasi yang mendukung. Oke, dari teori Frio, berikut adalah value, rare, imitability, dan organization dari stick house yang nanti ini bakal kita ambil kira-kira mana yang bakal kita terapkan di Nusantara, di project kita di Nusantara Fusion Stick. Karena kita menggunakan studi kasus ada stick house sebagai referensi kita untuk membuat project dari Nusantara Fusion House sendiri. Nah, dari sini untuk dari ada stick house sendiri, kita bisa lihat dari value, rarity, imitability, dan organizations-nya ini bisa kita lihat pembagiannya itu pertama ada di resep stick cast dengan citra rasa unik. Di sini bisa dilihat value dan rare-nya itu tercentang ya, dan organization-nya ya. Dan keunggulannya itu keunggulan kompetitif sementara. Dan kemudian ada interior dan atmosfer restoran autentik. Ini dia memiliki nilai Frio ya yang cukup baik. Dan yang ketiga ada tim chef dan pengalaman bersertifikat. Nah, di sini value-nya bagus, namun untuk rarity, imitability-nya belum. Kemudian ada pelayanan pelanggan yang cepat dan ramah. Di sini memiliki value, namun dia belum rare ya. Dan imitability-nya organisasinya sudah tertentang. Dan kelima adalah sistem reservasi digital dan loyalty pelanggannya. Di sini hanya belum teraplikasikan di organisasinya. Kemudian yang keenam adalah brand lokal yang kuat dan loyal customer base-nya dari ada Stick sendiri di sini cukup baik dan keunggulan kompetitifnya itu dapat berkelanjutan. Oke, kita lanjut di analisis SWOT. Nah, ini adalah salah satu teori atau analisis yang kita pakai juga untuk mencari kira-kira dari ada stick house ini apa yang kita bisa ambil kelemahannya untuk kita aplikasikan sebagai penguat di Nusantara Fusion Stick kita sendiri nanti. Nah, di sini dari strengths-nya kita udah lihat sendiri untuk ada stick sendiri itu dia memiliki menu spesifik dan unik, harga terjangkau, lokasinya strategis di daerah perkotaan, cita rasa lokalnya dan pelayanannya. Namun kita bisa melihat di sini dari kelemahannya itu adalah pertama modal dan skala operasinya, kemudian manajemen yang kurang tersistematis dan ketergantungannya pada pemilik karena modalnya dari pemiliknya. Kemudian brand awareness-nya itu bisa kita lihat di dalam contoh di Instagram dan TikTok-nya itu masih kurang terlalu nge-branding ya. Jadi customer atau masyarakat sekitar tuh belum terlalu ngeh mengenai ada stick ini. Nah, untuk nanti Nusantara Fusion Stick sendiri kita bakal pakai kelemahan dari beberapa kelemahan dari ada stick house ini untuk kita aplikasikan nih. Nanti kita bakal bikin yang jelas brandingannya pasti lebih wah dengan strategi yang kita pakai. Kemudian kita pasti bikin sertifikasi halalnya dengan standar mutu resminya. Nah, untuk opportunity-nya ini kita bakal kembangkan juga untuk Nusantara Fusion Stick karena di sini kita lihat perkembangannya ini bisa ke arah tren Western food yang di kalangan anak muda. Kemudian ekspansinya itu melalui online dan delivery. Jadi secara digitalisasi kita akan memaksimalkan Nusantara Fusion Stick ini ke arah generasi-generasi zaman sekarang. Kemudian untuk saingan-saingannya sendiri ini juga kita akan jadikan referensi untuk Nusantara Fusion Stick sendiri. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu dari analisis kami dari perbandingan antara ada Stick House maupun juga dengan proyek kami yaitu Nusantara Fusion Sticks. Kami sendiri melakukan perbandingan dan juga melakukan analisis lebih mendalam untuk dari komparasi dari proyek kami maupun juga dari restoran Ada Steakhouse sendiri. Tapi kami juga mendapatkan bahwa dari Ada Steakhouse sendiri memang memiliki salah satu konsep utama, yaitu memang casual steakhouse yang menyajikan dengan harga terjangkau dengan suasana yang hangat. Lalu menunya sendiri itu adalah steak ala klasik, itu terdiri dari sirloin maupun tenderloin dan ataupun chicken steak dengan saus standar barat. Lalu target pasarnya sendiri memang untuk dari Ada Steakhouse dan juga Nusantara Fusion Steak sendiri memang sama-sama menarget dengan mahasiswa maupun keluarga muda ataupun pekerja urban dengan preferensi harga ekonomis. Yaitu mereka menginginkan yaitu adalah ingin menikmati rasa makanan ala barat tapi dengan biaya yang terjangkau. Lalu ciri pelayanannya juga sama-sama ramah, yaitu cepat dan tanggap tanpa ada banyak elemen budaya ataupun storytelling. Lalu dari sisi atmosfernya sendiri juga Instagramable, sesuai dengan kekinian era zaman sekarang dan modern maupun minimalis. Lalu menarik dan makan santai ataupun kumpul bareng bersama teman-teman. Cocok juga dipakai untuk sebagai tempat nongkrong atau tempat kongko.
bersama dengan teman sejawat ataupun juga dipakai untuk meeting sekasual untuk melakukan presentasi maupun project baru. Untuk harganya relatif di bawah 50.000 rupiah per porsi, lalu nilai jual utamanya itu adalah memang harga yang bersahabat, sesuai dengan dari target pasarnya itu adalah mahasiswa dan maupun keluarga muda ataupun juga pekerja-pekerja kantoran yang memang menginginkan harga yang terjangkau dengan cita rasa steak yang layak untuk kelas UMKM lokal. Lalu untuk fokus strateginya sendiri memang ingin membangun fondasi internal kuat melalui dari SOP pelatihan formal, konsistensi, dan layanan. Nah, hal ini memang akan kami lakukan juga dari hal tersebut untuk sebagai benchmarking juga untuk dari proyek kami ke Nusantara Fusion Steak juga untuk hal tersebut juga membuat dari salah satu restoran dengan cita rasa yang lebih baik atau sama, tapi dengan rasa yang beragam. Contoh kalau untuk dari Ada Steak sendiri lebih mayoritas memang rasanya atau kulturnya itu adalah rasa makanan barat. Tentu memang orang Indo sendiri masih ada beberapa yang masih kurang cocok untuk dari makanan barat sendiri. Mungkin ada yang kurang pedas ataupun kurang asin. Tapi dari Nusantara Fusion Steak sendiri kami menyajikan untuk dari makanan steak, tapi juga dengan cita rasa lokal. Tentu dengan cita rasa lidah orang Indonesia yang lebih suka dengan makanan berbumbu tentunya, ataupun juga makanan yang berbumbu pedas maupun juga yang rasa yang lebih asin. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh tim kami. Silakan. Baik, terima kasih Mas Ega. Dari yang dipaparkan tentang Ada Stick sebelumnya tadi, tergambar sekali bahwa Ada Stick itu konsepnya ala sangat barat, tapi dengan harga yang minimalis karena ingin bisa dinikmati oleh kalangan menengah ke bawah. Karena itu di Nusantara Fusion Steak, maka kami akan melakukan perbedaan yang cukup signifikan karena kami sangat pede dengan cita rasa budaya Nusantara. Misalnya dari konsep utama, kami akan menggabungkan teknik masak stik barat dengan bumbu, garnish, dan kultur penyajian khas Indonesia. Karena kita kaya sekali dengan rempah-rempah dan cita rasa. Untuk menunya, bukan cuma sirloin dan lain sebagainya yang standar, tapi juga kami akan membuat stik rendang, tenderloin sambal hijau, mungkin wagyu rica, kecombrang, butter stick, hingga vegan stick tempe asap. Target pasarnya foodie, Gen Z, milenial, pecinta rasa lokal, dan pengalaman kuliner unik. Karena kami bukan hanya ingin bisa sesekali dinikmati, tapi juga ingin bisa menjadi bagian dari gaya hidup. Ciri pelayanannya interaktif dan storytelling. Waiters bisa menjelaskan asal bumbu dan sejarah di balik menu. Dan ini juga mungkin bisa jadi bagian dari dekorasi tempat penjualan kami. Atmosfer yang akan kami hadirkan di restoran kami yaitu etnik modern dengan unsur budaya lokal di plating, alat makan, dan juga kemasan. Harganya tentu saja kami akan menyasar dengan harga yang medium, pricingnya medium, yaitu minimal 60-90 ribu, sesuai dengan kualitas bumbu dan penyajian premium. Nilai jual utamanya yaitu cita rasa otentik Indonesia dalam format modern, berkolaborasi dengan UMKM bumbu lokal. Dan fokus strateginya adanya diferensiasi kuat berbasis budaya karena sekali lagi kami sangat percaya diri sekali dengan cita rasa lokal yang kemudian akan digabungkan dengan makanan khas barat dengan inovasi menu dan kolaborasi sosial ekonomi dan storytelling kuliner juga. Demikian dapat disimpulkan jika Ada Stick fondasi bisnis utamanya fokus pada value for money, pasar luas, dan efisiensi internal, yang itu menjadikan produknya Ada Stick itu lebih standar ke barat, kemudian menyasar menengah ke bawah, tapi Nusantara Fusion Steak akan sangat berbeda. Kami akan melakukan inovasi lanjutan, fokus pada diferensiasi budaya dan kuliner lokal, dan itu kami belum menemukan banyak yang seperti ini untuk bisa menciptakan keunggulan kompetitif baru. Itu yang akan kami upayakan di Nusantara Fusion Steak. Demikian, terima kasih.